Jadi, jadi untuk hari ini saya akan mencoba langsung memberikan dua PPT sekaligus ya, 12 dan 13 praktikum dan ada tambahan materi itu nanti belum praktikum ya, yang satu itu ANOVA 2 jalur nanti membahas teorinya dulu. Nah, oke. Ini kan udah di-record ya, jadi saya langsung mulai aja ya, karena udah jam 1 lewat juga, biar cepat selesai. Oke, saya coba share screen. Alhamdulillah. Sudah terlihat Bapak Ibu ada dua slide ya. Yang kiri itu Sudah, Bu, sudah. materi. Nah, oke. Yang sebelah kanan itu kita buka SPSS. SPSS-nya. Oke, langsung aja. Untuk pertemuan hari ini kita akan melihat untuk praktikum yang kelima ya. Nah, Excelnya yang kita pakai itu yang ada 30 data Bapak Ibu. Yang paling atasnya 98, 95, 14. Itu ada di contoh bagian keempat ya, PPT yang bagian keempat sebelum UTS kemarin. Cuma kalau saya kemarin nyimpennya itu masih yang apa data awal itu X1, X2, dan Y. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat mempraktekkan itu Y-nya diganti X3 ya. Y-nya diganti X3. Terus untuk variabel view-nya X1-nya ini kita ganti dengan motivasi belajar ya. Terus yang X3-nya kita ganti dengan kemampuan pemahaman matematis. Nah, kalau yang sebelumnya itu berbeda ya, X1-nya sama Y ya, atau X3 itu beda. Makanya nanti Y-nya diganti X3, terus labelnya untuk variabel X1 sama X3 diganti. Sesuaikan dengan PPT yang kemarin, ya, yang ke-11, yang akan kita bahas di sini, di praktikum 5. Oke, kita lihat lagi untuk data view-nya. Yang pertama, kita ubah dulu data mentah ke dalam data baku. Jadi ini data mentah ya Bapak Ibu. Nah, kita ubah ke data baku. Caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Oke, ini. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Kita pindahkan semua variabel ini ya. Karena kita mau mencari apa maksudnya? Ini kan data mentah, jadi yang kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan, ke kolom variables. Nah, di bawah ini ada save standardized values as variable. Nah, kita akan mencari nanti untuk data bakunya, ya. Makanya nanti ini kita checklist, kita pindahkan dulu yang atas ini, variabel X1, S2, dan S3-nya. Baru kita checklist ini, ya, untuk melihat nanti ada tambahan kolom, yaitu untuk data baku ya. Untuk tampilan outputnya atau hasil outputnya tidak perlu Bapak Ibu lihat lagi ya. Jadi ini kan ada hasilnya ya. Ini diabaikan aja ya, nggak usah diinin. Jadi yang kita lihat yang penting adalah ada kolom baru ya, ZX1, ZX2, ZX3. Ini adalah data baku ya. Karena nanti akan kita pakai nih. Oke. Kemudian nah ini ya sama udah tampilannya seperti ini. Sementara output yang dihasilkan diabaikan. Nah, kita hanya menginginkan pengubahan data ya dari data mentah menjadi data baku. Jadi Z ini nilai bakunya ya. Z score namanya. Sekarang yang pertama, mencari nilai koefisien korelasi. Kalau koefisien korelasi kita akan menggunakan SPSS ya, tapi dia masih menggunakan data mentah, bukan data bakunya. Oke, klik analyze, correlate, bivariate. Nah, kemudian di sini, nah, karena koefisien korelasi, makanya yang kita ambil ini ya, data mentah, berarti X1, X2, dan X3.
kita pindahkan semua ke kolom yang kanan, yaitu yang variabel, ya. X1, X2, dan X3. Oke, udah. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini ada tabel correlation. Sama seperti PPT yang di bagian ke-11 minggu lalu yang saya jelaskan. Ya. Di sini ada, kita nanti akan tarik garis lurusnya, nilai korelasinya antara X1 yang ini terhadap X3, tarik garis lurus ke sini. Ini X3-nya ya. Terus X2, kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman matematis atau X3-nya ini nilainya. Kemudian nanti ada X1 terhadap X2 ya. Berarti X1-nya ini terhadap X2 ini. Jadi dua kolom yang sebelah kanan ini dari X2 dan X3 nanti yang kita pakai dan kita interpretasikan. Semua ada penjelasannya di PPT bagian ke-11. Ya, jadi Bapak Ibu nanti menginterpretasikannya itu adalah mencari nilai koefisien korelasi antar X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, dan X1 terhadap X2. Dilihatnya dari tabel correlation untuk output SPSS-nya. Ini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk nilai koefisien determinasi. Nah, untuk ini ya, koefisien determinasi tidak menggunakan SPSS, tapi menggunakan manual. Rumusnya pun ada di bagian yang ke-11 PPT kemarin. Nah, tadi pagi saya sudah konfirmasi ke dosen Korlap untuk bahan UPM besok ya, Bapak Ibu. Itu semuanya SPSS, tidak ada untuk yang manualnya. Ya, Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu tidak perlu menghafal rumus atau mencoba-coba hitungan manualnya, tapi semua murni SPSS. Nah, untuk bentuk soalnya, saya belum dapat info ya, karena biasanya tuh di minggu kedua atau minggu terakhir ya sebelum UPM baru dikasih kisi-kisinya. Pokoknya yang penting sudah ada bayangan ya Bapak Ibu, dan saya sudah bertanya langsung ke dosen korapnya besok untuk UPM, soalnya itu murni SPSS, tidak ada rumusan manualnya. Terima Eh, kasih, Bu. ya sudah terjawab ya Bapak Ibu ya, aman ya. Aman, Bu. Terima kasih. Saya juga pusing kalau ngelihat soal manual nanti, aduh, mendingan SPSS deh, lebih ringkes, simple gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau tadi koefisien korelasi itu kita pakai SPSS ya. Kalau yang koefisien determinasinya ini kita pakai manual. Kemudian yang ketiga, kita mencari nilai pengaruh langsung. Nah, kalau ini juga pakai SPSS. Ya. Tapi dia pakai nanti dari yang Z-score atau data baku. Kalau yang koefisien korelasi tadi kan pakai data mentah. Nah, kalau yang ini, yang nilai pengaruh langsung dipakainya yang data baku. Yang ini, tabel ZX1, ZX2, ZX3. Oke, kita lihat di sini caranya. Klik Analyze, kemudian Regression. Mana di Regression? Kemudian Linear. Oke. Sekarang kita lihat ada dua kolom, dependent dan independent. Yang kita pindahkan ke dependent adalah dari nilai Z-score, ya, ini. Untuk yang independent itu yang berarti yang variabel bebas. Jadi ZX1, berarti yang motivasi belajar, kita pindahkan ke independent ya. Kemudian ZX2, kemandirian. Nah, yang ZX3, kemampuan itu pindah ke dependent. Sudah? Kalau sudah kita klik OK. Nah ini ya ada catatannya. Jadi yang kita pakai adalah data baku. Ya, kita klik OK.
Nah, turunin ke bawah cari tabel koefisien. Nah, ini. Ini yang Bapak Ibu screenshot nanti untuk hasil outputnya mencari nilai pengaruh langsung. Ya. Nah, nanti yang ditanya, yang diminta apa? Kalau misalnya cuma diminta cari nilai pengaruh langsung dari variabel X1, X2, dan X3. Berarti Bapak Ibu nanti lihat X1 terhadap X3, Bapak Ibu lihat ini tarik garis lurus, berarti yang atas ini ya, X1 terhadap X3, motivasi belajar. Signya berapa dengan nilai T hitungnya dan nilai pengaruh langsungnya. Nah, nilai pengaruh langsung itu di PPT sebelumnya interpretasinya apa? Beta kuadrat dikali 100%. Berarti 0,454 kuadrat dikali 100%. Itu interpretasi dari apa hitungan mencari nilai pengaruh langsung. Ya. Kemudian untuk yang S2 terhadap X3 berarti kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman matematis. Nilai signya sekian, T hitungnya sekian, dengan betanya nanti berarti 0,519 kuadrat kali 100%. Nah, di sini signya itu kita lihat X1 dan X2 itu di bawah atau lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti dia pengaruhnya signifikan untuk X1 terhadap X3 dan X2 terhadap X3 ya. Oke, itu interpretasinya. Jangan sampai salah menginterpretasikannya ya, dan jangan juga sampai salah memberikan outputnya. Ya. Tapi kalau menurut pandangan saya sih ya, kalau misalnya UPM itu ujiannya offline di kelas, biasanya kan waktunya terbatas ya, nggak seperti online ya, bisa 1 kali 24 jam. Nah, tapi kalau offline biasanya hanya diberikan waktu itu 2 jam dengan batas soalnya itu, maksudnya materinya itu dari setelah UTS sampai UAS. Jadi dari pertemuan ke 9 sampai ke 15 ya. Nah itu mungkin kalau menurut saya Bapak Ibu nggak akan diberikan soal untuk mengolah data. Karena kalau kita mengolah data biasanya lama ya Bapak Ibu. Itu nggak akan selesai 1 jam belum menginterpretasikannya gitu kan lama. Nah, kayaknya sih nanti nggak 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 perlu mengolah ya. Jadi mungkin dari soalnya sudah terbentuk outputnya, kita tinggal menjelaskan. Nah, yang diminta tuh apa nanti ya itu tergantung dari dosen korlapnya nanti Bapak Ibu. Jadi sepertinya menurut pandangan saya ya tidak tidak perlu untuk mengolah data di SPSS-nya sih, karena itu waktunya nggak akan cukup. Tapi tetap fokus ya Bapak Ibu kalau ada soal nanti hanya hanya diminta interpretasi itu jangan sampai kebalik-balik. Nanti ada penjelasan misalnya interpretasikan hasil output berikut. Sebenarnya itu uji ANOVA jalur, tapi Bapak Ibu nanti konsepnya ambilnya dari uji hipotesis ya udah pasti beda ya. Jadi makanya harus benar-benar diperhatikan untuk soalnya dan pada saat menjawab pun juga jangan sampai ambilnya itu untuk materi yang lain. Jadi harus fokus, nggak usah buru-buru ngerjainnya. Per soal, per poin itu dikerjakan dengan hati-hati. Lumayan kalau UPM nilainya kurang, Bapak Ibu bisa mengulang nanti. Dan kalau Bapak Ibu nggak bisa ikut UPM, ya nggak bisa datang hadir offline, itu juga mengulang. Jadi tolong disiapkan kondisinya semuanya dari fisik, dari pokoknya pikiran itu harus fresh benar-benar untuk UPM ya. Selain mata kuliah ini juga kan ada ya nanti UPM. Jadi tolong dijaga benar-benar. Kalau misalnya sebenarnya sih kalau info yang saya dapat mahasiswa yang UPM-nya nggak ikut ya atau nilainya rendah itu mengulang, cuma dia
dia tidak diwajibkan untuk ikut kuliahnya, hanya diwajibkan untuk ikut UPM-nya. Jadi semester depan nih, kalau Bapak Ibu ada nilai UPM yang kecil ya, ngulang atau nggak bisa ikut UPM semester ini, semester depan langsung ngulang tuh, ambil, langsung diambil lagi mata kuliah yang ini, yang mengulang. Tapi nanti Bapak Ibu nggak perlu ikut kuliah Zoom-nya atau pada saat offline-nya. Yang penting UPM itu harus ikut, wajib. Dan jangan sampai nilainya rendah lagi. Itu informasi sekilas ya, Bapak Ibu. Jadi dibagi-bagi golongan. Pak Suendi, kenapa Pak Suendi? Ada yang mau ditanya? Kok resen, Pak Suendi? Pak Wendy, Pak Wendy, Apa kepincet ya? ya kepencet mungkin Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini setelah ini kita lihat hasilnya ini sama ya, seperti yang output tadi saya berikan. Kita lanjut. Kemudian uji analisis jalur X1 terhadap X2. Nah, kalau tadi kan X1 terhadap X3 dan X2 terhadap X3. Sekarang S1 terhadap X2. Kita buka lagi nih data view, udah sama. Kemudian klik analyze, regression, linear. Nah, ini kalau ada isian seperti ini, Bapak Ibu riset aja dulu. Ya, karena tadi kan kita habis mindahin nih. Nah, ini kita riset dulu. Tapi kalau nanti otomatis sudah hilang, ya nggak perlu di reset, langsung aja dipindahkan. Mana yang dependen, mana yang independen. Nah, tadi kita akan mencari itu X1 terhadap X2. Berarti yang dependennya itu nanti adalah X2, independennya berarti X1. Ya, kita ambil yang Z-score ya, jangan yang data mentah Bapak Ibu. Oke, untuk motivasi belajar kita pindahkan ke independen. Kemudian yang kemandirian belajar ZX2 kita pindahkan ke dependen. Hmm. Sudah, kemudian kita lanjut. Oke. Ke bawah ini, nah ini hasilnya, tabel koefisiennya. ZX1 motivasi belajar terhadap ZX2 kemandirian belajar. Interpretasinya masih sama dengan yang tadi ya. X1 terhadap X3. Tarik garis ini, ambil signya. Berarti signifikan ya Bapak Ibu karena lebih kecil dari 0,05 0,000. Dengan T hitung 15,009 dan nilai pengaruh langsungnya adalah 0,943 kuadrat kali 100%. Kita tutup. Nah, ini ya, penjelasan interpretasi ada di PPT sebelumnya, bagian ke-11 nih. Untuk outputnya itu sama ya, tidak semua dianalisis tergantung yang diminta apa. Nah, ini mudah-mudahan sih nanti nggak akan mengolah data, jadi nggak akan seperti, maksudnya ada petunjuk seperti ini nggak ya. Oke, lanjut. Tadi mencari nilai pengaruh langsung. Sekarang mencari nilai pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Nah, untuk dua ini sama seperti mencari koefisien determinasi. Tidak bisa menggunakan SPSS, tapi mereka menggunakan rumusan manual. Ya. Penjelasannya ada juga di PPT bagian 11 kemarin ya, yang kita lihat rumusnya banyak banget itu. Cuma pokoknya kalau nilai pengaruh total itu adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, oke, yang ini udah cukup paham ya. Pokoknya untuk manual tidak ada di ujian ya, di UPM. Semuanya dengan SPSS. Sekarang ada latihan soal. Ada dua tabel ya, sama-sama koefisien. Dan di sini yang ditanya adalah terkait dengan pengaruh langsung. Yang pertama ini ya, tabel pertama X1 terhadap X3 dan X2 terhadap X3. Kemudian tabel yang berikutnya ini adalah X3, X1 terhadap X2. Di sini X1-nya adalah kepercayaan diri,
X2-nya konsep diri, dan X3-nya kemampuan pemecahan masalah. Nah, oke, sekarang saya minta tolong perwakilan untuk yang tampil pertama ini, mungkin bisa dari bapak-bapaknya ya di kelas ini. Kemudian yang tampil kedua, perwakilan dari ibu-ibunya. Yuk, dicoba siapa yang mau mencoba menginterpretasikan. Present boleh? Ayo, secara sukarela. Kalau nggak ada, saya yang manggil nih. Kayak gimana, Bapak Ibu? Ayo, siapa dulu nih? Yang bapak-bapaknya boleh, yang ibu-ibunya boleh. Mana nih? Nggak ada yang mau sukarela? Atau saya tunjuk aja deh yang bapak-bapaknya. Saya coba. Pak Giri. Ada Pak Giri? Pak Giri Darmawan. Nyimak nggak nih ya? Pak Giri. Ada nggak nih Pak Giri? Wah, sepertinya lagi off cam kemana ya? eh Pak Hidayat Kusdinar. Ya, Ada? Bu, ada. Ah, Tapi, oke. tapi ini lagi di luar, Bu. Jadi saya tidak Hmm? Di tidak luar mana, Pak? sedang maksudnya tidak di rumah. Jadi saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa buka yang PPT sebelumnya, Bu. Oke. Ya, mohon maaf banget. Ya, oke. Kita ganti yang lain. Pak, sebentar. Mana lagi ya? Pak Rian Kurnia Sandi. Iya, Bu. Nah, oke Pak, boleh dicoba? Saya mah kurang ngerti, Bu. Ini gimana ya? Waduh, kan udah ada contohnya di bagian ke-11 kemarin yang dikirim di grup, Pak. Tinggal dibaca aja itu contoh interpretasinya seperti apa. Untuk yang pengaruh langsung. Tadi juga kan saya sempat ini, waktu praktik apa yang sebelumnya, slide-slide sebelumnya tuh, saya coba berikan tadi interpretasinya gimana. Bisa, Pak? Dicoba aja, nggak apa-apa. Aduh. Ayo, ini jadi ketahuan nih. Pada nyimak apa enggak nih ya tadi saya ngejelasin ya? Nggak ngerti, Bu. Hah? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Hmm, Pak Teguh deh, Pak Teguh Iswantoro mana Pak Teguh? Iya Ibu, siap Ibu. Nah, oke. Ayo Pak, coba Pak. Nih, untuk yang tabel pertama yang X1 terhadap X3 dan X2 terhadap X3. Jadi ada dua variabel ini. Interpretasikan Pak. Yuk. Bentar Bu. Saya agak susah mengungkapkan dengan kata-kata ini. Kalau by data nggak apa-apa lah Pak, bisa dilihat. Bentar Bu. Yang mana tadi Bu? Ini tabel yang pertama nih, yang atas. Kalau yang bawah nanti biar perwakilan dari ibu-ibunya. Yang atas yang
nilai pengaruh langsung ada di PPT bagian 11. Itu tadi saya sudah berikan di slide sebelumnya, apa aja sih yang diambil kan dari nilai C, T, sama beta. Yuk, yang pertama untuk X1 terhadap X3, gimana? Eh, hubungannya kuat kayaknya Bu antara motivasi belajar ya Bu ya. Bukan, Mbak. Oh bukan. Ini bukan kuat, tidak kuatnya, Mbak. Kita sekarang yang dibahas adalah nilai pengaruh langsung. Ya, jadi dari dari variabel X1 dan X2, X3, ya kita akan cari nilai pengaruh langsung signifikan atau tidak. Terus berapa nilainya? Yang signifikan itu syaratnya apa? PPT bagian ke-11. Udah saya share kan kemarin? Signifikan Hmm. ya Bu ya. Ya, coba diberikan penjelasannya, Pak. Pakai kalimat coba. Pengaruhnya sangat signifikan itu di sekitar berapa itu? 20, Hmm? sebentar. Tidak jelas Ibu. Ini sudah? Oh, sudah. Coba yang lain aja dulu deh Bu. Oke, ya ini aja deh. Saya nggak mau nunjuk deh. Yang mau menjawab boleh silakan. Yang kira-kira bisa. Bebas. Mau bapak-bapak atau ibu-ibu. Ayo, yang pertama dulu tuh. Yang tabel pertama dulu. Yuk, biar biar nanti kelar nih. Bagian ke-13-nya saya bisa berikan hari ini juga. Masa nggak ada yang mau coba? Biasanya aktif nih kelas ini. Hanya menginterpretasikan hasil outputnya sudah ada. Sebentar Bu. Coba Bu, saya lah Bu, Bismillah. Bu nggak kelihatan Bu. Iya, Apa yang Kak, ini Bu, tabel yang sebelah kanan itu Bu. Gedein Bu, coba Bu. Oke, ini saya Ini saya kecilin dulu deh. laptopnya kecil amat. Nah, sendirian coba Bu. Dibesarin tolong Bu. Ya. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan. Coba Bu. Tuh, udah masa nggak kelihatan? Udah gede banget Udah ini. ada Bu, udah. Ya, tobat nih mata. Ini Bu, tunggu Bu. Nggak kelihatan nih. X1-nya itu kepercayaan apa diri ya Bu. X3-nya konsep diri ya. Mm-mm. Eh, X2-nya konsep diri, Ya. Ini X3-nya X1 kemampuan dengan X3 pemecahan kan? masalah. Ini X1 dengan X2 ya Bu. X1 dan Enggak, yang Yang tabel mana pertama nih? dulu, Pak. Yang ada X1, S2, ya. Terus X3. Ini kan ada Coba Bu, pertanyaannya, interpretasikan output bedanya. SPSS ini terkait nilai pengaruh langsung untuk X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, dan X1 terhadap X2. Tabel yang pertama, yang atas, itu akan yang dicari adalah X1 terhadap X3 dan X2 terhadap S3. Mungkin saya mau jawab, tapi kalau salah jangan dimarahin ya Bu. Waduh, saya anak SD aja nggak saya marahin, apalagi orang tua. Oke, Eh, silakan Ibu, boleh. Nilai konstanta yaitu kan di atas itu ya Bu 1,009 itu mendekati 0. Enggak, Berarti Bu, nggak perlu. ya ini signifikannya kan 0,03. Oke. Jadi kepercayaan diri itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalah sebesar 0,868.
Nah, signifikan yang kepercayaan diri 0,033 atau kurang dari 0,05. Jadi menunjukkan pengaruh ini sangat signifikan. Terus ada lagi? Ibu, Terus eh, Coba nih Bu, saya juga coba mau menjawab. Saya lihat di PPT yang 11 ini untuk yang tabel yang pertama terdapat pengaruh langsung yang signifikan kepercayaan diri X1 terhadap kemampuan terhadap konsep diri yaitu X3 ya. Bukan Pak, X3-nya kemampuan pemecahan masalah. Tadi udah benar yang pertama kalimat itu hampir. Jadi terdapat pengaruh langsung yang signifikan signifikan terhadap kemampuan pemecahan kepercayaan masalah diri Kepercayaan diri. dan konsep terhadap diri kemampuan pemecahan masalah. dan konsep diri. X2. Belum Bu, artinya Bu. Oh, artinya itu bukan, Bu. Semakin tinggi kepercayaan diri mahasiswa, semakin tinggi kepercayaan diri, semakin baik kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, Ibu ya. Iya, betul Pak. Itu konsepnya, tapi di sini saya hanya minta interpretasinya dari hasil outputnya. Jadi Bapak Ibu melihat dari tabel koefisien itu ada nilai-nilainya. Ada signya, ada T-nya, T hitung, ada betanya. Karena yang diminta nilai pengaruh langsung ini berhubungan dengan ini, dan 0,877. ini. Sekarang yang X1 terhadap X3 tadi sudah terjawab. Pengaruh langsungnya signifikan. Karena apa? Dari mana bisa bilang signifikan? Ayo, coba. Karena hal ini dapat dilihat dari sig sama dengan 1000. Ini Bu, Bukan, eh, signifikannya ini karena dari 0,877 Bukan, Bu. ini Ini Bu, Bu, izin Bu, 0,33 ya, Bu. Lebih kecil daripada 0,05. 0,033 karena kurang Kecil dari daripada 0,05. 0,05. Ya itu. Iya, dan nilai T hitungnya itu sama dengan 0,868 ya. T hitungnya ini, Ibu. 0,868, 2,640 Ya, dengan besarnya pengaruh langsung. berapa? Jadi nanti Besarnya pengaruh ini dihitung langsung? dulu ya betanya ya. Enggak, ini Dikali 100%, jadi Betanya 868 berarti kuadrat dikali 100. 86,8%. Hah? Soalnya beta 2-nya dikali 100%. Oh, sebentar ada Bu, dikali 2 dulu susahnya ya. Bu. Saya tambah Dikali 2 dulu Bu. Waduh, ini gimana ya? Kemarin Sebentar nggak. Bu, dikali 2 dulu Bu. ini kan sudah ada hasilnya gitu loh. Ada satu yang ini nggak, yang bisa, jadi minta tolong yang lainnya di mute dan satu orang menjelaskan pelan-pelan untuk yang S1 terhadap S3-nya. Coba, saya pengen dengar satu aja. Coba Bu, saya Bu dah. Oke, Pak Julfakar, silakan. Lu bisa digedein sedikit nggak Bu? Saya tuh nggak Oke. tangkap. Nah, nih, udah. Oke. Lurus, udah lah, masih lega. Agak pinggiran lagi. Iya, nanti Minta tolong yang lain di mute. Tinggal Pak Zulfakar menjelaskan. Yuk. Untuk interpretasi pengaruh langsung Langsung. signifikan multifasor X1 terhadap X3, ini bisa dilihat dari signya dulu Bu ya. Oke. Signya untuk yang X1-nya itu di situ adalah berapa tuh Bu? 0,033 ya. Ya, Itu kan 0,033 itu kita lihat dari 0,05. lebih kecil dari 0,05. Nah, Terus, ternyata 0,03 kan lebih kecil dari 0,05. Dengan T hitungnya itu 2, T hitungnya kan dari beta ya. T hitungnya ini Bapak. Dengan T hitungnya itu berapa itu Bu? 2,640. 2,640 ya Bu ya. Ya, terus. Dengan pengaruh langsungnya itu kita lihat dari beta dikali Ya, 2 ya. Betanya di situ adalah 0,869 ya.
0,868 Bapak. 68, maaf Bu, dikali 2, dikali Kuadrat Pak. dikuadrat 2, dikali 100%. Itu dihitung dulu Bu. Bentar. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti itu gampang pakai kalkulator. Oke. Itu udah Bu ya untuk X1 terhadap X3. Oke, jadi gini ya, yang lain tolong dipahami ya untuk konsep interpretasinya seperti apa. Jadi kalau ditanyanya nilai pengaruh langsung, berarti Bapak Ibu menjelaskannya dari mulai nilai signya, T hitung, dan dilihat dari betanya untuk mencari skornya, maksudnya mencari nilai akhirnya pengaruh langsung itu berapa. Ya, jadi gini, pengaruh langsung X1 terhadap X3, di sini X1-nya kepercayaan diri terhadap kemampuan pemecahan masalah, itu signifikan karena nilai signya 0,033 yang menandakan lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitungnya 2,640, maka besar nilai pengaruh langsungnya adalah 0,868 kuadrat dikali 100%. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Sudah paham? Sekarang yang dari ibu-ibunya. Kita lihat yang tabel yang kedua. Nah, ini tabel yang kedua berarti X1 terhadap X2. Ya, kepercayaan diri terhadap konsep diri. Yuk, siapa yang mau coba interpretasinya? Tadi saya udah coba ini, memberikan penjelasan yang di tabel ini. Ayo, mana ibu-ibunya? Tadi yang bapak-bapaknya udah coba. Halo Ibu. Halo Bu. Bu Ya, Ambar, Ibu saya mau coba. oke Bu Carolina, silakan. Oke, untuk interpretasinya adalah terdapat pengaruh langsung yang signifikan motivasi belajar X1, yaitu kepercayaan diri terhadap em, X2, Konsep diri. konsep diri Hmm, ya Bu, ya, yaitu X2. Hal ini dapat dilihat dari eh, signifikan, sebentar ya Bu, salah pencet. Signifikan dari sebentar ya Bu, kok ini buram ya? Dari 0,001 01. ya, Oke, 0,001. Maaf ya Bu, mata saya agak sibuk. Kecil terus? banget tulisannya Bu. 0,01 yang mana itu lebih kecil dari 0,05 itu ya Bu ya. Ya, Dan nilai terhitungnya itu adalah 5,430. Betul? ya. 5,430 yang mana dengan besarnya pengaruh langsung itu beta dikali 2. Bener nggak Bu? Kali 100%. Yang mana itu betanya adalah 8,87. Bener nggak Bu? 8,887 0,887. dikali 2 eh, kali 100. Pangkat 2, Bu. Pangkat Pangkat 2 2 kali kali 100. 100. Tadi dulu dong Bu dikali. Ya, Nah, oke. itu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ambar. Ya, terima kasih Bu Sama-sama Carolina. Bu Ambar. Nah, oke, itu udah bener ya. Pemahamannya jangan dikali 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pangkat 2. Oke, untuk ini yang tabel pertama Bapak Ibu bisa lihat X2 terhadap X3 ya. Konsep diri terhadap kemampuan memecahkan masalah. Pengaruh langsungnya signifikan atau tidak? Halo? Bapak Ibu, signifikan atau tidak untuk yang S2 terhadap X3? Konsep diri terhadap kemampuan pemecahan masalah. Tidak Bu. Tidak Tidak, Bu. Bu. Tidak kok. Oke. Tidak Tidak signifikan Bu. signifikan Bu. Tidak signifikan. Karena lebih dari 0,05.
Ya, oke. Jadi paham sampai sini ya. Ini karena nilainya SIG-nya adalah 0,877, lebih besar dari 0,05. Ya. Tapi jangan lupa nih, dikasih T hitungnya berapa, terus nanti nilai besaran pengaruh langsungnya berapa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada soal latihan yang kedua. Untuk ini, Bapak Ibu nanti tolong dikerjakan. Saya kasih waktunya 1 kali 24 jam. Jadi dikumpulkannya besok ya untuk menjawab soal yang nomor 2. Oke, Bapak Ibu. Nanti slide-nya akan saya berikan ya. Iya, Bu. Oke, Bu. 2 Siap hari ya. Bu, 2 hari Bu. Biar besok istirahat keluarga. Apa, Pak? 2 hari atuh biar besok istirahat keluarga bersama keluarga. 1 kali 24 jam berarti besok malam Hari juga Senin, bisa, Bu. Pak. Ini soalnya cuma 1 loh. Oke, Bu. Siap lah ya. Oke, sekarang kita masuk lanjut langsung di bagian yang ke-13 ya. Ini tadi coretan apa ya? Kita masuk yang ke-13. Nah, ini. Karena sudah ada nggak ada praktikum lagi, praktikumnya saya tutup ya tadi. Kita langsung bukanya yang slide khusus ini aja. Untuk yang ke-13 ini akan kita bahas adalah ANOVA 2 jalur. Ya. Digunakan untuk penelitian eksperimen ya, atau ex post facto. Jadi dia ada 2 variabel bebas ya. Variabel bebasnya itu tidak hanya X1 dan X2, tapi dari X1-nya itu kita pecah lagi, S2-nya kita pecah lagi. Terus ya 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Tujuannya membandingkan dari berbagai kategori, apakah ada perbedaan atau tidak. Dan juga dia bisa untuk membandingkan dari kategori mana yang lebih baik. Nah, kemudian untuk eksperimen 2 faktor atau treatment, jadi ada 2 ya. Yang pertama eksperimen 2 faktor, yang kedua eksperimen treatment by level. Nah, untuk yang 2 faktor ini X1 dan X2-nya berbentuk treatment yang berkategori 2 atau lebih. Contoh, pengaruh metode pembelajaran dan waktu belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Desainnya 2 kali 2 dan di sini X1-nya diumpamakan sebagai A, yaitu metode pembelajaran, memiliki 2 kategori, A1-nya APOS, A2-nya konvensional. Kemudian untuk variabel X2-nya kita umpamakan B, itu waktu belajar. Ada 2 kategori. Ada 2 kategori waktu belajar, B1 pagi, B2 siang. Y-nya kemampuan pemahaman konsep. Jadi variabel terikatnya ya, itu kemampuan pemahaman konsep. Kemudian untuk yang kedua, contohnya adalah eksperimen treatment by level. Nah, X1-nya itu treatment ya, ada 2 juga, sedangkan X2-nya itu atribut atau level. Nah, biasanya dia variabel afektif namanya. Ya. Contohnya, pengaruh metode pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Hal ini desainnya masih sama 2 kali 2. X1-nya itu adalah metode pembelajaran sama ya, A1-nya APOS, A2-nya konvensional. Nah, untuk S2-nya minat belajar ada yang B1 adalah tinggi, B2 rendah. Minat belajarnya tinggi dan rendah. Y-nya masih sama, kemampuan pemahaman konsep. Nah, di sini ada notifnya. Kalau untuk aturan lain ya, itu ANOVA 2 jalur dapat digunakan pula untuk X1 dan X2-nya sama-sama afektif. Kalau yang ini kan hanya X2-nya yang afektif ya. Kalau ada pakai literatur lain itu sama-sama afektif X1 dan X2-nya. Contoh judulnya di sini adalah pengaruh gaya kognitif dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif. Jadi semua ini bisa diselesaikan dengan ANOVA 2 jalur.
Nah, kita lihat desain penelitiannya nih, ya ada kolom ya, beberapa kolom. Yang sebelah kiri minat belajar, yang ini metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini kita notasikan ada dua, A1-nya APOS, A2-nya konvensional. Yang minat belajar kita notasikan B, yang B1 tinggi, B2-nya rendah. Oke. Sekarang kita lihat di sini APOS A1 ya dengan B1, berarti Y A1 B1. Kemudian yang ini Y A1 B2. Ini Y A2 B1. Terus yang ini Y A2 B2. Oke. Nah, di sini ada keterangannya untuk yang Y A1 B1 berarti dia Y itu kemampuan pemahaman konsep ya. Kemampuan pemahaman konsep siswa yang memperoleh A1 adalah metode pembelajaran APOS dan B1-nya adalah memiliki minat belajar tinggi. Kemudian yang kedua Y A1 B2. Kemampuan pemahaman konsep siswa yang memperoleh metode pembelajaran APOS ya karena A1-nya masih tetap dan memiliki minat belajar B2 rendah. Yang ketiga Y A2 B1 berarti yang berubah adalah metode pembelajarannya ya. Kemampuan pemahaman konsep siswa yang memperoleh metode pembelajaran konvensional ya karena A2 nih. Dan memiliki minat belajar B1 ini tinggi. Jadi yang ini ya. Kemudian sekarang yang terakhir ini YA2 B2 berarti kemampuan pemahaman konsep siswa yang memperoleh metode pembelajaran konvensional dan memiliki minat belajarnya rendah. Ada 4 pemahaman dari tabel desain penelitian ini. 2 kali 2. Ya, ada 4. Oke, kita lihat di sini untuk yang judul penelitian pengaruh metode pembelajaran ini A-nya dan minat belajar B terhadap kemampuan pemahaman konsep Y. Rumusan masalah intinya yang pertama, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep? Ya, ini untuk yang A-nya. Kemudian, apakah terdapat pengaruh minat belajar B terhadap kemampuan pemahaman konsep? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaktif metode pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep? Jadi, yang pertama YA, yang kedua YB, yang ketiga YA dan B. Ya. Nih, untuk notasinya. YA-nya itu ada 2, A1 dan A2. Yang B-nya, YB-nya ada ya, YB1 dengan YB2. Oke. Sekarang, oke. Ada rumusan masalah tambahan. Jadi dari yang ini ya, rumusan masalah inti, kita ada rumusan masalah tambahan. Oke, yang pertama, untuk YA1 B1 ya, YA1 B2. Pada kelompok siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran APOS A1 ya, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara yang memiliki minat belajar tinggi B1 dengan yang memiliki minat belajar rendah B2? Jadi yang A1-nya tetap, yang berubahnya B1 dan B2. Ya. A1-nya itu adalah APOS. Ini tetap ya, tidak berubah. Kemudian yang kedua, yang tetap adalah A2-nya. Jadi metode pembelajaran konvensional. Kemudian yang berubah adalah B-nya. Nah, minat belajar tinggi dengan yang rendah. Yang ketiga, ini ya, yang tetap adalah B1-nya. Ya, minat belajar tinggi. Yang berubah adalah A-nya. APOS dan konvensional. Terakhir, yang tetap itu adalah B2-nya ya, minat belajar rendah. Yang berubah sama ya, itu metode pembelajarannya APOS dan konvensional. Jadi ada 4 rumusan tambahannya.
Nah, ini untuk yang hipotesisnya, untuk yang 3 masalah inti ya, menjawab rumusan masalah intinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Yang ketiga, terdapat pengaruh interaktif yang signifikan metode pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Untuk menjawab rumusan masalah tambahan ya atau hipotesisnya itu Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit saja kalimatnya karena dari metode pembelajaran dan minat belajar itu terpecah ya. Ada metode pembelajaran APOS dan konvensional, minat belajarnya ada tinggi dan rendah. Jadi nanti ada hipotesisnya tuh ada 4 sesuai dengan ini rumusan masalah tambahan ini. Oke. Sekarang yang pertama kita masuk di uji statistik deskriptif. Yang kita cari nanti bukan hanya A atau X1-nya, tapi terbagi lagi menjadi A1, A2, terus ada A1, B1, A1, B2, dan lain-lainnya. Jadi ada 8 ya yang kita cari nilai minnya nanti untuk uji statistik deskriptifnya. Dan juga kita lihat nilai standar deviasinya atau simpangan baku. Nah, untuk yang kita cari ini, itu tergantung juga nanti soal yang diminta. Kalau Bapak Ibu diminta hanya berapa nilai min dan standar deviasi dari variabel misalnya yang A2 nih ya, berarti kan metode pembelajaran konvensional terhadap apa kemampuan pemahaman konsep. Berarti nanti yang Bapak Ibu cari adalah YA2. Nah, kita lihat di sini untuk contoh outputnya. Ada di sini metode pembelajaran APOS konvensional, di sini minat belajar, ini nilai minnya, standar deviasi, yang ini jumlah data. Oke, yang dilingkari ini adalah untuk mencari Y A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2. Jadi ada 4. Nah, ini interpretasinya. Kita lihat yang pertama. Metode pembelajaran APOS A1 dengan minat belajar B1 ya, A1 B1 memiliki nilai min atau rata-rata 19,65 dan standar deviasinya adalah 2,368. Kemudian yang kedua A1 B2 ya. Jadi metode pembelajaran APOS dengan minat belajar rendah, nilai minnya adalah 19,70 dan standar deviasinya 1,949. Yang kedua, metode pembelajaran konvensional A2 dengan B1, minat belajar tinggi, nilainya sekian. Terakhir, A2, B2, nilainya sekian. Jadi nanti untuk konsepnya ini jangan sampai kebalik-balik ya Bapak Ibu. Tarik garis lurus, tarik garis lurus. Ya, jadi tidak salah. Nah, ini untuk yang interpretasinya. Sama seperti tadi yang saya sebutkan ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada 4 nilai minnya berapa, standar deviasinya berapa. Jangan sampai nggak disebutin ya, karena standar deviasi itu tadi diminta juga ya. Dan biasanya ngikut nilai min, pasti ada nilai standar deviasi. Oke, sekarang uji persyaratan analisis data sama kayak yang sebelumnya juga di ANOVA jalur itu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Normalitas kita mau lihat dia berdistribusi normal atau tidak. Syaratnya juga masih sama. Kalau yang lebih besar dari 0,05 berarti dia normal. Kalau yang lebih kecil dia berarti tidak berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya, oh ini contohnya dulu ya untuk normalitas. Outputnya lihat di sini signya adalah 0,213 lebih besar. Berarti dia berdistribusi normal dengan nilai Z-nya 1,058. Ini untuk contoh
contoh output uji normalitas. Kemudian kita masuk di uji homogenitas ya. Syaratnya juga sama, kalau signya lebih besar berarti dia homogen, kalau lebih kecil berarti dia tidak homogen. Contoh outputnya, ini ada tabelnya Levin ya. Kita lihatnya di tabel Levin. Kalau yang normalitas tadi kita lihatnya di one sample Kolmogorov ya. Nah, ini kita lihat nilai signya 0,430 lebih besar, berarti dia homogen ya Bapak Ibu dengan nilai F hitungnya sekian 0,930. Nah, sekarang uji hipotesis untuk yang ANOVA 2 jalur yang tadi kita bahas di slide sebelumnya ya. Ini kalau nanti nilai apa namanya ada hubungan interaktif, berarti kita lanjutkan dengan namanya posok. Nah, kita lihat nih. Untuk yang uji ANOVA 2 jalurnya, kita mencari dari masing-masing ya. Hipotesisnya variabel A, terus B, ya. Ini semua syaratnya sama. Kalau lebih kecil berarti dia terdapat pengaruh yang signifikan. Sig lebih kecil dari 0,05 berarti dia signifikan. Ya. Nah, kemudian di sini ada A dan B. Nah, ini untuk melihat apakah ada hubungan yang interaktif atau tidak. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia terdapat pengaruh interaktif yang signifikan. Kalau lebih besar berarti sebaliknya. Ya, tidak terdapat pengaruh interaktif yang signifikan. Kita lihat contoh outputnya. Untuk variabel A, ya, di sini nilai signya 0,006, yang B 0,035, dan yang A dan B 0,027. Berarti Bapak Ibu bisa lihat semua nilai signya ini lebih kecil dari 0,05. Itu menandakan bahwa variabel A, B itu signifikan. Dan untuk yang AB berarti dia kalau lebih kecil, dia terdapat pengaruh interaktif. Jadi ada hubungan antara variabel A dan B-nya. Ya, karena signya lebih kecil dari 0,027. Nah, ini F hitungnya juga semua masing-masing nanti diberikan penjelasannya pada saat interpretasi ya Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan. Oke, notifnya kalau ada hubungan interaktif berarti Bapak Ibu lanjut ke uji post hoc. Tapi kalau nanti misalnya hasil 0,256 itu kan berarti lebih besar dari 0,05. Nah, kalau lebih besar berarti dia tidak ada hubungan interaktif. Bapak Ibu hanya sampai sini aja output SPSS-nya. Tidak perlu lagi melanjutkan ke post hoc. Kalau nanti misalnya disuruh ngolah data dan saya lihat hasil outputnya ternyata signya di sini lebih besar, tapi Bapak Ibu melanjutkan dengan post hoc ya outputnya, itu berarti Bapak Ibu salah. Karena harusnya sudah cukup sampai sini, itu akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai salah pemahaman. Kita cek dari signya ini. Karena di sini ada hubungan interaktif, berarti kita lanjutkan dengan posok ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk interpretasi sama saya tadi sudah jelaskan. Kita lanjut. Nah, ini untuk rumusan manual ya, nggak perlu kita jabarin ya, kita bahas di sini karena memang tidak masuk dalam UPM. Kita langsung aja masuk ke post hoc-nya. Oh, ini notifnya ya, tuh tadi. Dikarenakan terdapat pengaruh interaktif ya, maka uji ANOVA 2 jalur dilanjutkan dengan post hoc. Tapi jika tidak terdapat pengaruh interaktif, maka tidak perlu dilanjutkan ke post hoc. Ini notif yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk yang homogen dan tidak homogen, itu pengaruhnya ada di sini Bapak Ibu. Kalau nanti homogen berarti Bapak Ibu melanjutkannya dengan uji Tukey namanya. Di tampilan SPSS nanti ada tulisan Tukey itu yang Bapak Ibu checklist. Tapi kalau hasilnya tidak homogen, yang di checklist adalah yang namanya uji Tamhane. Ini bisa mempengaruhi hasilnya outputnya itu nanti berbeda ya, tampilannya berbeda.
Dari setiap masing-masing uji itu tampilannya berbeda. Ini harus disesuaikan dengan uji homogenitasnya. Bapak Ibu hasilnya apa? Homogen atau tidak homogen? Ya. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalah tambahan yang ada 4 tadi. Ada A1, A2, B1, dan B2. Syaratnya masih sama. Kalau signya lebih kecil dari 0,05 berarti dia terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara yang memiliki minat belajar tinggi dengan yang memiliki minat belajar rendah pada kelompok siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran APOS. Jadi A1-nya yang ditetapkan, yang netep nggak dipecah. Yang dipecah adalah minat belajar atau B-nya. Ada B1 tinggi dan B2 rendah. Kalau dia lebih besar signya ya dari 0,05 berarti dia tidak terdapat perbedaan. Ya, itu kebalikannya. Sama ini hipotesis yang A2-nya, berarti metode pembelajarannya konvensional ya. Minat belajarnya masih yang tinggi dan rendah. Sekarang B1 berarti dia minat belajar yang tinggi tapi untuk metode pembelajarannya ada APOS ya dan juga konvensional. Nih, pada kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi. B1-nya tetap sama. Ini kalau lebih kecil berarti dia terdapat perbedaan. Nah, oke, sekarang yang B2 masih sama juga. Dia berarti pada kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah karena B2. Metode pembelajaran ada 2, APOS dan konvensional. Oke, nah ini untuk outputnya Bapak Ibu bisa lihat. Yang A1, B1, A1, B2 hasilnya signya 1. Berarti ini menandakan dia tidak terdapat perbedaan ya antara ini kita lihat dulu interpretasinya. Nah, tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsepnya Y B1 ya dengan B2 pada kelompok siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran APOS A1. Jadi A1 B1, A1 B2 ya. Hasilnya tidak terdapat perbedaan karena nilai signya adalah 1. Lebih besar dari 0,05 ya. Sekarang YA1 YA2 B1, YA2 B2. Jadi pada kelompok siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran konvensional ya karena A2 nih. Yang memiliki minat belajar tinggi dengan yang memiliki minat belajar rendah. Nilainya 0,013 berarti dia terdapat perbedaan ya. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini nilai signya adalah 0,980 lebih besar. Ya, kalau lebih besar berarti dia tidak terdapat perbedaan. Nah, dari apa? A1 B1 dan A2 B1 yang tetap adalah minat belajar tingginya nih B1. Kenapa digarisin biar Bapak Ibu paham ya. Yang berbeda ya itu adalah metode pembelajarannya APOS dengan yang konvensional. Nah, di sini hasilnya tidak terdapat perbedaan karena nilai signya lebih besar dari 0,05. Kemudian yang terakhir untuk yang minat belajar rendah ya A1 B2 A2 B2 dia terdapat perbedaan karena nilai signya lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,003. Oke, sampai sini sudah selesai untuk pertemuan yang slide yang bagian ke-13 dan ini ada contoh ada latihan ya. Dan ini tidak diberikan tugas, Bapak Ibu hanya mencoba latihan saja di rumah mandiri, tidak dikumpulkan, tapi minta tolong dicoba ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Gimana Bapak Ibu? Ini semuanya udah ada ya. Jadi ada uji statistik ya, deskriptif, kemudian normalitas. Ini semua hanya menginterpretasikan ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau coba iseng-iseng gitu, input data, boleh ngambil data dari mana aja. Mau 10, 5 gitu.
ya, nggak apa-apa. Tapi di sini hanya menginterpretasikan. Oke, atau mau dicoba dikerjakan juga, baru kalau mau nambah hari, berarti nambah soal ini, Bapak Ibu. Gimana? Bu, maaf, boleh izin bertanya, Bu? Oh, oke. Iya, Bu. Iya, punten Bu, saya kan baru belajar SPSS nih, Bu. Mohon maaf ya kalau pertanyaannya cenderung sederhana. Oh, kenapa, Bu? Ini berkenaan dengan signifikan atau 0,05 lebih besar, lebih kecil. Hmm, Itu ternyata digunakan di banyak hal ya, Bu ya. iya. Ya kan, yang sebelum UTS juga pernah kan masalah Oh, penyebaran ada. data, Iya, emang selalu ya ada. kan? Heeh, selalu ada. Nah, maksud saya eh apa yang harus dilakukan Bu untuk membantu mengingat gitu kan? Oh, ini kalau lebih besar dari 0,05 ini untuk ini, lebih kecil untuk ini seperti ini Bu. Soalnya nggak ada aturan bakunya. Kemarin tuh kalau nggak salah lebih kecil dari 0,05 signifikannya langsung ya Bu ya. Maksudnya pengaruhnya langsung ya kemarin tuh. Terus pas Ah. UTS yang lebih besar dari 0,05 penyebaran datanya oke normal. Nah, Nah, itu maksud jadi saya gimana kami ya? kalau misalnya itu tergantung ujinya ya, Bu. Kalau kita mau maksudnya mau menguji signifikan atau tidak, yang diambil itu ketentuannya adalah lebih kecil, ya. Mm-mm. Nah, tapi untuk yang misalnya kayak tadi mau mencari dia berdistribusi normal atau tidak, homogen atau tidak, itu ketentuannya itu harus lebih besar dari Mm-mm. 0,05. Udah bedanya di situ aja. Jadi kalau semua uji yang terkait dengan signifikan atau tidak, kita tetap ambil panduannya itu harus lebih kecil dari 0,05. Tapi Ya. kalau ditanyanya bukan dia signifikan atau tidak, misalnya tadi homogen atau tidak, dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, itu yang diambil adalah lebih besar dari 0,05. Gitu, Bu. Perbedaannya di situ. Ya, berarti Hmm. yang lebih besar dari 0,05 itu hanya untuk yang Di luar homogen tadi, signifikan. Ya, ya di luar signifikan ya. dan distribusi data ya Bu ya, penyebaran Mm-mm. distribusi data. Mm-mm. Nah, untuk uji-uji yang lainnya itu berarti signifikan Ambil dianggap konsepnya itu, normal itu yang ya. kurang dari Lebih kecil 0,05. dari 0,5. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Ibu. Ibu mau nanya Bu, Ya? ini mirip dengan Bu inilah, dengan Bu Listi, Bu Ketua. Oh iya, kenapa, Pak? Saya ini agak nyelimbang sedikit Bu ya, ini terkait dengan waktu itu kan kita belajar uji Galat ya Bu ya, uji normalitas Galat ya. Mm-mm. Nah, ternyata ada dua output ya Bu ya. Mm. Ah, yang saya tanyakan gini loh, ini saya buka di PPT ke-6 ya dan ke-7 Oh, ya. yang sebelum UTS ya? Ah, PPT ke-6 ini kenapa saya tanya? Karena agak beda itu Bu. Di output pertama itu kan di uji Galat itu asimsiknya itu 0,249 artinya Lebih besar. berdistribusi normal ya. Ah, Ya. sementara di output kedua di versi lainnya itu asimsiknya 0,09 0,009 artinya kan dia tidak berdistribusi normal gitu kan Pak. Mm-mm. Nah, itu gimana penyikapannya, Bu? Harusnya kan dia, kan ada versi lainnya, harusnya kan sama, tapi di bawahnya tes distribution is normal gitu. Yang Oh itu ya, ah, jadi waktu itu pernah memang saya tanyakan juga ke dosen korup karena dari PPT-nya berbeda dengan output SPSS-nya ya. Nah, beliau sih menginformasikannya memang seperti itu. Kalau misalnya dari versi Bapak misalnya pakai yang 20 atau SPSS 24 atau apa, itu memang nanti hasilnya berbeda-beda. Nah, interpretasinya kita itu menyesuaikan dengan hasil output versinya Bapak yang pakai gitu. Jadi distandarkannya dengan bukan bukan dengan yang ada di PPT, Pak. Jadi sesuai dengan pengolahan data versi SPSS laptopnya Bapak. Memang biasanya itu kan PPT-nya dia mengambilnya beda-beda ya versinya. Maksudnya mungkin yang pertama dia ngambil versi yang SPSS 20. Sedangkan nanti pada saat membuat apa screenshot hasil SPSS-nya yang versi yang lain gitu. Jadi pemahamannya di sini apapun yang ada di hasil output SPSS versinya Bapak, laptopnya Bapak versinya apa?
Nah, ternyata outputnya seperti ini. Ya udah, menginterpretasikannya sesuai dengan itu. Nggak, jangan mengikuti yang ada di PPT. Yang penting konsepnya, kalau dia lebih besar, dia berarti berdistribusi normal. Gitu, Pak. Oh iya baik Ibu. Jadi kemarin waktu latihan soal juga kan saya kan melihatnya eh, prinsipnya pakai apakah dia lebih besar dari 0,05. Hanya Mm-mm. saya agak menanyakan itu karena di Ya, itu PPT versinya lain itu beda soalnya yang di eh, PPT. kenapa dia berbeda? Pertanyaan saya kan gitu ya. Dan di Jadi bawahnya tergantung tertulis dari versi eh, SPSS-nya. di versi kedua tertulis ternyata terdistribusi normal tapi sementara nilai asimsiknya 0,009. Oke Bu, saya paham. Jadi Hmm, intinya ya deh. kita melihat output kita dan itulah Ya, kita gitu Bu ya. karena Oke. memang suka kayak gitu beda. Jadi yang dipakai dosen korlapnya versinya apa, yang kita pakai nanti apa gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya Pak Julfakar. Ada lagi? Terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Cukup jelas ya. Gampang Dikumpulkannya kok. Bu bagaimana Bu? Sistem pengumpulannya. Kenapa? Pengumpulannya bagaimana? Kayak kemarin Bu, Sama dijadiin seperti satu. biasa aja Bu. Dikoordinasi aja. Itu baru diberikan ke saya, dikumpulkan ke saya. Deadline-nya seharian Bu, nggak bisa nambah itu Bu. Kalau nambah berarti plus yang tugas di PPT bagian 13 gimana? Boleh sekalian? Jadi saya kasih waktu sampai hari Senin. Emang ada latihan? Iya. Iya yang tadi ada. Oh ini yang di depan ini. Sama, ya itu interpretasi juga kok. Nggak bikin apa? Maksudnya nggak ngolah data atau harus Latihan screenshot. ini nanti akan diberikan tidak Bu? Kenapa? Yang 13 ini. Hmm? Yang 13 ini pasti akan kita kerjain juga apa enggak? Nah, itu kalau misalnya mau dikumpulkannya hari Senin, ya berarti kan 2 hari nih, 2 kali 24 jam. Ditambah ini Oh, sekalian. tapi kalau seandainya misalnya besok dikumpulkan satu aja yang Satu tadi. aja yang di bagian Berarti ini nggak akan ke-12. dikasih kan? Ini dicoba aja, ngerjain sendiri aja mandiri. Oh gitu. Mm-mm. Gimana teman-teman? Siap hari Minggu? Siap satu aja. Oke, siap. Udah nego ya? Iya. Kenapa tidak hari Jumat lagi, Bu? Kenapa, Bu? Maksud saya Kenapa dua tidak hari latihan hari Jumat Jumat lagi? gitu. Iya Bu, begitu aja Bu. Seminggu itu Bu. eh Kelas yang lain sih Ibu menyanggupi izin. semua ya, 1 kali 24 jam. Jadi saya menyetarakan aja, Bapak Ibu. Kasih diskon Bu hari Senin aja Bu. Iya, Bu, Iya Bu, Senin. Nggak iya apa-apa. Bu, betul Bu. Aduh, kelas ini Soalnya ini memang saya lagi di perjalanan Bu di Bandung, ini ke Bandung. Jadi kayaknya Saya ngerjain mau tugasnya saya rada-rada mau bingung. malming nanti Bu. Masa saya ngerjain tugas Bu malming? Aduh, Iya, banyak iya, ini. Bu. Di Yes, kelas ini Bu. memang agak-agak berbeda ya. Kasihan Bu, Ibu koreksinya Bu Iya tumpuk-tumpuk ntar. Bu, ini kan Ibu lagi baik Bu, ada nanti Ibu tugas nih saya. kecapean. Iya Bu, Oke. Ibu juga istirahat Bu. Ya. Senin aja Bu. Ya Bu Ditambah ya. lagi, coba ditambah lagi yang lain, coba. Bu, markingan lagi Ayo banyak guys, Bu, ayo Kalau guys, harus setuju numpuk lihat. nanti guys. Ibu pusing. Saya no komen Bu, melihat muka Ibu kayaknya puyeng jadi no komen deh Bu. Bu Itu yang tinggal barusan lihat ngomong tadi tuh aja markingannya paling Bu. banyak Bu itu. Oke, gini deh. Bu. Boleh deh ya, boleh Senin, tapi berarti di jam 12 siang ya, nggak jam 12 malam. Tapi Senin jam Boleh. 12 siang. Oke? Deal ya. Deal. Deal tuh, dikasih lope-lope dong aku. Ya Bu. Oke, Bu. Siap. Lope-lope, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. yang Oke, kasih udah Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih banyak Bu, sehat selalu, love you full buat puasa. Ya pokoknya di kelas ini yang luar biasa deh. Khusus buat kelas ini aja nih ya. Spesial, Bu, spesial. Ya, oke. Untuk informasi, Makasih. jadi kemarin sih saya udah kasih tahu ya tanggal 13 sama tanggal 20 saya nggak bisa hadir untuk offline dan Zoom Meet. Tapi kalau yang tanggal 13 berarti tetap saya habiskan materinya tinggal 2 lagi. Itu akan saya berikan materi, video materi. Nah, untuk yang tanggal 20 karena itu offline, mungkin Bapak Ibu bisa menginformasikan dosen yang tuker jam gitu. Mungkin
Jadi yang jam terakhirnya nggak ada nih. Tuh bisa ditukar ke Oh, yang iya. jam di saya karena saya nggak hadir gitu. Mungkin ya. Jadi saya informasikan dari awal biar mungkin Bu Listi bisa nego-nego dengan dosen yang setelah ini gitu. Kalau Iya, ada tukar iya. ke yang sekarang. Tapi Bu, minggu depan ada kan kalau yang darinya? Enggak. Paling Enggak juga. saya ngirim Enggak. video materi. Jadi tanggal Video materi 13 aja. sama tanggal 20 ya saya nggak bisa. Ya, sudah ada Berarti agenda. nggak ada Zoom kami, Bu. Nggak ada, udah bebas. Benar nggak ada ya? Cuma Oke. menyimak aja. Kan tugas Siap. udah, Ya, tugas udah maksudnya ntar diserahin jangan hari dadakan Senin. minta Zoom, Bu. Kayak Oh, kemarin. enggak. Nanti saya berikan videonya aja ya di grup. Siap. Bu Siap. Ambar, punten Bu. Iya, Bu. Bu Ambar kan berarti pertemuan untuk kita yang hari ini ya terakhir mau langsung, maksudnya ini ya, yang memberikan materi langsung gitu ya. Iya. Minggu depan nggak ada dan tanggal 20. Nah, saya mau tanya Bu, berarti habis nanti tanggal 20 berarti luring dong kami kan? UPM, langsung sorry, ujian. UPM tanggal 10. luring. Nah, saya mau tanya Bu, apakah diberikan kisi-kisi untuk Nah, kami? Oh, pasti Bu, nanti insya Allah pasti akan saya berikan. Setelah, pokoknya Korlap biasanya memang memberikan sebelum UPM, seminggu sebelumnya. Nah, mungkin pada saat offline itu harusnya dosen-dosen memberikan kisi-kisi untuk persiapan ujian, UAS dan UPM. Berhubung saya nggak datang, tapi tetap akan saya berikan nanti. Insya Allah lewat WA Group atau Baik. nanti Ya, Japri biar lah kita bisa. mungkin bisa belajar, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik, siap. Bu. Bu, boleh tanya lagi, berarti kisi-kisi itu misalkan nanti nih kita UPM nih ya, Bu ya. Bolehkah kita bawa materi kisi-kisi itu? Iya, nanti kan Boleh open dong. nanti kan open materi, Bu. Oke, siap. Kisi-kisi mah paling ini aja, Bu. Maksudnya apa sih konsepnya soalnya seperti apa sih gitu Betul. paling. Kayak Bukan soal latihan aja, ya kayak latihan aja ya, Bu ya. Iya, bukan Siap, Bu soalnya ya, Ambar. Bu. Iya, saya paham. Punten, UPM-nya itu kita praktik atau kayak tadi Bu bilang interpretasi nulis tangan gitu, Bu? Nah, itu nanti akan saya belum tahu, makanya Korlap yang pasti SPSS aja, nggak ada untuk manual-manual Iya, gitu. iya. Ya. SPSS ya, Bu ya. Berarti Mm-mm, bawa betul. laptop ya, Bu? Iya, kalau itu kan takutnya Nah, kalau mesti bawa bawa. laptop enggaknya, itu kan tergantung makanya nanti soalnya nih kalau cuma menginterpretasikan berarti Bapak Ibu nggak perlu bawa Nggak laptop, usah. ya kan? Cuma kalau tidak ada info itu ya lebih baik sih dibawa aja ya buat persiapan. Betul, Bu. Bawa aja Mm-mm. biar aman sih. Iya. Malah amannya dari tanggal 20 kali ya kita bawa ya biar belajar bareng. Boleh, Ya, boleh. itu boleh nanti. Mungkin ada Boleh yang banget, bisa boleh banget. memandu di kelas. Siapkan wifi. Oke, sudah. Siap. Kalau tidak ada lagi Oke, saya Ibu. tutup ya, Bapak Ibu ya. Ya, Terima Ibu. kasih, Bu Tolong Ambar. Sampai tolong ketemu, Bu. jaga kondisi biar nanti pada saat offline Bapak Ibu sehat semua, bisa hadir di kampus, ketemu lagi offline tatap muka dengan teman-teman, dengan dosen ya. Oke, saya mau undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dan mohon maaf kalau ada yang salah dalam Sama-sama, Bu. Terima kasih memberikan sehat-sehat. materi. Bu, Ya. foto bareng yuk. Oh, Ya, ya, ya. iya boleh. Oke.